Alhamdulillah kita sampai hari ke-21 Ramadan ya. Ini adalah peta konsep dalam kita memahami kalimat dalam bahasa Arab atau gramatika Arab ya. Biasa disebut sebagai nahwu atau nahwu shorof. Kalau kita analogikan kosakata dalam bahasa Arab itu ibarat daun-daun yang ada di pohon, ada ribuan, kemudian kita petik satu atau dua masukkan ke kalimat, maka kosakata itu menyesuaikan posisi dan aksi reaksinya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya ya, Bapak makan singkong di rumah, ya Bapak akan tetap Bapak ya selamanya. Makan juga, singkong juga ya, termasuk rumah. Kalau dalam bahasa Arab, Bapak bisa bapakku, bapaka, bapaki ya. Singkong bisa singkongu, singkong A, singkong I, termasuk rumah juga begitu. Itu konsep beda bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Karena itu ada ilmu nahwu dan shorof. Nah, dua ini yang harus kita perhatikan ya, aksi reaksi dan posisi. Aksi reaksi itu berkaitan dengan haruf ya. Sebuah kata ketemu haruf, maka haruf itu akan mereaksikan kata itu, terutama kata benda dan kata kerja, fiil dan isim. Nah, itu kita kemarin sudah selesai, jar, nasab, dan jazm. Perhatikan itu, ketika ada harf ya, maka pasti mereaksikan dia akan berokat apa di depannya. Misalnya bismi, bil haqqi ya. An yaj'ala menjadi A, dan lain sebagainya itu. Nah, sekarang kita akan bahas posisi ya. Posisi subjek harus marfu, objek harus mansub atau A ya. Kemudian ada posisi nanti sifat ya, sifat dan idhofah, kata benda double-nya, bandar dan lain sebagainya akan kita bahas. Baik, ini kita mulai untuk posisi dalam bahasa Arab ya, dalam kalimat bahasa Arab. Dulu pertama kita sudah berkenalan untuk menentukan subjek, predikat, objek secara sederhana, yaitu muslim baca kitab di masjid ya. Jadi kalau ada kosakata muslim dan kitab masjid, kita masukkan ke dalam sebuah kalimat yang asalnya jadi u, maka beda posisi akan membedakan harokatnya ya. Jadi ini jadinya muslimu baca kitab di masjid ya. Rumusnya subjek atau fa'il itu u marfu, kemudian objek atau maf'ul itu a mansub, dan keterangan ketika ada harf ya dia menjadi i. Cuman kita sudah belajar harf ya. Berdasarkan predikat fi'il, lihat pola 1 sampai pola ke 10, posisinya fi'il madhi, mudhari, amr ya, dan seterusnya. Baik, jadi kita muslimu baca kitab di masjid ya, kita ulangi lagi menjadi baca dulu qara'a. Siapa yang membaca muslimun ya, muslimun karena nggak pakai alif lam ya. Apa yang dibaca kitab. Kalau kita kasih alif lam menjadi kalau kitab ya, kitab fil masjid ya. Jadi dia u, dia a, dan dia i. Ini rumus dasarnya ya, rumus dasar yang sudah kita pernah pelajari. Nah, sekarang ini kan rumus dasar ini masing-masing subjek, objek, keterangan, isimnya atau kata bendanya bisa kita perluas ya. Karena kita sering berkata Bapak Kepala Sekolah ya, Bapak Menteri Olahraga, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan. Jadi ada dua kata benda yang akan kita gabungkan atau kata benda double. Contohnya ya tadi kepala keluarga, kepala desa, Menteri Keuangan, Menteri kata benda, Keuangan kata benda. Jadi kita akan memperluas masing-masing ini subjek, objek, keterangan. Subjek, objek, keterangan kita perluas. Di bahasa Indonesia dulu ya. Muslim
kita berikan satu kata benda lagi. Kitab, kita berikan ke satu kata benda lagi, dan masjid, kita berikan satu kata benda lagi ya. Jadi muslim, misalnya muslim, kita kasih muslim yang paling mudah muslim kampus ya. Muslim kampus. Baca kitab apa, misalnya kitab hukum ya. Kitab hukum, sama-sama kata benda. Di masjid apa? Misalnya masjid kampung. Di masjid kampung. Oke. Nah, ini adalah diperluas ya. Diperluas. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, perluasan ini mengakibatkan harokat tertentu ya. Karena muslim ini tetap U ya, ngikutin di atas, kitab tetap A, ngikutin di atas. Kemudian masjid sudah I ya, ikut di atas. Nah, kata benda keduanya itu wajib majrur atau dengan I kasroh ya. Jadi muslimu kampusi ya. Membaca kitab hukumi di masjid di kampung I ya. Jadi dia I itu karena dia sebagai KB2-nya ya, kata benda keduanya yang kita sebut sebagai mudhof ilaih. Ini strukturnya mudhof ilaih. Kalau dalam bahasa Arabnya ya, kita akan berikan contoh ya. Berikan contoh. Jadi kalau ini muslim, jadi muslimnya diperluas menjadi muslim dan kampus, muslim jami'ah ya. Muslimu kasih alif lam, al jami'ah dia akan T ya. Jadi dua kata benda dua isim disandingkan. Baik. Kita akan aplikasikan ya, misalnya dalam Al-Quran kita sering baca idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullahi wal fathu idza ketika jaa datang ya, fi'il madhi yang datang apa? Pertolongan. Ini masdar, nasru isim ya, isim masdar, dan Allah ini juga isim ya. Anda lihat bahwa ada dua isim yang dalam pertolongan Allah, kan bisa diganti dengan kata yang lain, pertolongan negara, pertolongan orang, pertolongan ambulan dan sebagainya itu. Tapi di sini kan pertolongan Allah, jadi isim plus isim. Rumusnya adalah isim keduanya itu berharokat I, karena itu kita harokatin I ya. Idza jaa nasrullahi. Kenapa? Karena dia sebagai isim kedua atau mudhof ilaih ya. Ini yang pertama kita sebut sebagai mudhof, ini bahasa nahwunya mudhof ya. Dan yang keduanya disebut sebagai mudhof ilaih ya. Itu bahasanya idza jaa nasrullahi kan. Contoh yang lain misalnya yang sekarang sedang diburu oleh muslim di Indonesia, Lailatul Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatil ya, fi lailatil qadar. Inna anzalnahu fi lailati ya. Kemarin kita belajar kenapa ada kasroh, karena ada fi ya. Tapi ada isim yang keduanya ini di depan huruf jar itu pasti isim. Ini isim ya, isim.
Al-qadr karena ada alif lam juga isim ya. Jadi KB kata benda 1, ini kata benda 2. Ingat kata benda 2 atau mudhof ilaihnya harus kasroh, karena itu dia menjadi kasroh ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri juga ya. Ri karena dia sebagai kata benda keduanya. Menurut rumus mudhof ilaih. Contoh ketiga, kita lihat surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi bi ada bi Robbi, karena ada bi menjadi Robbi ya. Robbi. Nah, Tuhan. Isim ya, Robbi tambah manusia Anas. Anas juga isim ya. Jadi ini isim. Ini isim ya. Kata benda. Maka isim keduanya mudhof ilaihnya berharokat i. Qul a'udzu birabbi, ini i karena ba ya, birabbi ini i bukan karena ba, karena posisinya sebagai mudhof ilaih atau kata benda keduanya ya. Yang kedua, masing-masing subjek, objek dan keterangan itu karena dia kata benda atau isim bisa kita perluas bukan dengan kata benda lagi, ini kata benda 2 ya. Kita bisa perluas dengan kata sifatnya. Misalnya sifat itu apa sih? Baik, ramah ya, bagus. Jadi muslim, misalnya muslim yang baik, kemudian baca kitab yang bagus ya. Kemudian di masjid yang apa? Yang besar ya. Besar bisa, atau ada masjid yang indah juga bisa ya. Muslim yang baik atau muslim yang soleh juga boleh ya. Muslim yang soleh. Baik, kita kalau sudah ada kata sifat ya, ini kata sifat, bagus itu kata sifat, ini juga sifat ya, bukan kata benda lagi. Maka tetap depannya dia posisinya subjek u, objek a, kena jar i. Baik, karena ini sudah u, maka sifat itu selalu mengikuti kata bendanya atau isimnya, maka dia solehu ya. Di muslimu solehu, baca kitab bagus a, karena dia ikut sini. Di masjidi dia indahi ya, karena sifat selalu ikut kata bendanya ya. Baik, itu aplikasinya. Contoh dalam Al-Quran, misalnya bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah. Allah Ar-Rahman ya. Allah ini adalah isimnya, isim jalalah. Terus ada sifat ya. Ar-Rahman juga isim sebenarnya, cuman dia sifat ya. Karena sifat maka Ar-Rahman mengikuti Allah. Nah, karena Allah di sini sudah i karena menjadi mudhof ilaih, Allahi, maka sifatnya juga i, termasuk Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Sifat kedua juga i juga, Ar-Rahimi. Contoh kedua kaidah sifat ini yaitu misalnya dalam surat Al-Ikhlas ya, ayat kedua, Allahu samad qul huwallahu ahad, Allah as-samad. As-samad. Allah di sini adalah isimnya ya, dia isimnya, isim jalalah, lafaz jalalah. Situ Allahu. As-samad adalah sifatnya ya. Sifatnya tempat bergantung, as-samad. Karena di Allah sudah u ya, dia as-samadu ya. Kenapa u? Karena dia mengikuti isimnya ya, kata bendanya. Qul huwallahu ahad, huwahus samadu. Sekarang contoh yang lain, kaidah ini ya, kaidah sifat dalam Al-Qur'an yang sering kita baca ya. Di surat Al-Qari'ah ayat ke-7. Fa'amma man saqulat mawazinuhu, ketujuhnya fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Fahuwa fi, ada fi 'aisyatin ya,
syatin. Radiyatin. Nah, fi kemarin kita belajar dia huruf jar ya, menjadi syatin ya. Kenapa tin? Karena ada fi. Tapi ini radiyah, radiyah itu yang diridhoi. Siapa yang berat timbangannya maka dia mendapat kehidupan yang diridhoi. Radiyah ini sifat ya. Ini adalah sifat. Ini ada tin dan di depan fi pasti isimnya. Nah, isim sifat. Sifat karena dia sudah tin maka dia tin juga. Kenapa tin? Karena dia ngikutin kata bendanya ya. Fa huwa fi 'ishatin radiyatin ya. Dan yang terakhir di Al-Baqarah yang sering kita baca ya. Surat Al-Baqarah yang awal-awal, yaitu di ayat yang ke-7 ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatun walahum adzabun adzim. Walahum, kita tulis walahum, walahum, dan bagi mereka adzab ya, adzabun, siksa. Nah, adzabun sudah un ya, pasti isim ya, ciri-ciri isim ada unnya. Dan bagi mereka siksa. Tapi sisa yang seperti apa? Sisa yang besar, sisa yang agung, azim ya, azim. Azim itu yang siksa yang besar, siksa yang dahsyat. Adzabun azim, siksa yang. Nah, ini sudah un karena ini adalah besar, itu arti pasti sifat ya. Maka dia juga ikutin un. Kenapa un? Ngikutin ini. Jadi sama-sama un. Walahum adzabun azimun. Itu adalah dua posisi dalam bahasa Arab ya, kayak menentukan gramatika Arab. Satu aksi reaksi kita sudah selesai, dan sekarang posisi subjek objek keterangan dan perluasan dari subjek objek keterangan. Bisa dengan kata benda keduanya atau mudhof ilaih, bisa dengan sifatnya ya. Mudah-mudahan kita akan diberi kesempatan untuk belajar di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.